Kita lanjutkan untuk part 2. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial, tokoh yang terkenal adalah Erik Erikson, menjelaskan bahwa anak usia prasekolah berada pada fase perkembangan psikososial membangun rasa inisiatif versus rasa bersalah. Ini kata kuncinya, membangun rasa inisiatif versus rasa bersalah. Berlangsung pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Anak usia prasekolah ini merasakan suatu prestasi ketika dia berhasil dalam melakukan suatu kegiatan dan bangga dengan seseorang yang membantu anak itu untuk menggunakan inisiatifnya. Anak usia prasekolah ingin mengembangkan diri melebihi kemampuannya. Nah, jadi kemampuannya belum mumpuni, akan tetapi keinginannya sudah di depan atau di atas dari kemampuannya tersebut, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan anak merasakan perasaan bersalah. Tahap perkembangan hati nurani selesai selama periode ini. Dan tahap prasekolah merupakan dasar untuk tahap perkembangan moral. Ya, karena di sini anak membedakan mana perilaku benar dan salah, dan itu akan menjadi fondasi untuk moral dan kecerdasan emosional anak di kemudian hari. Nah, selama 2 periode pertama kehidupan, yaitu tahap perkembangan infant dan toddler, fokus anak itu adalah membentuk rasa percaya diri, kan? Rasa percaya trust versus mistrust. Itu yang infant, dan membentuk kemandirian, otonomi itu pada fase toddler. Nah, kedua tahap ini fokusnya masih pada diri sendiri. Jika berhasil menyelesaikan 2 tahap tersebut, anak memiliki perasaan bahwa dunia itu dapat dipercaya dan bahwa anak dapat bertindak secara mandiri. Memang tahap perkembangan ini jika tidak selesai pada tahap perkembangan sebelumnya, maka ini akan terjadi delay, perlambatan pada tahap perkembangan seharusnya. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa pada setiap tahap perkembangan individu itu berhasil mencapai tugas perkembangannya. Itu dikatakan sehat jiwa, ya. Nah, setelah 2 periode itu terlampaui, pada tahap yang ketiga ini atau pada tahap prasekolah, penting bagi anak untuk belajar bahwa mereka dapat mengerahkan kekuatan atas diri sendiri dan mengeksplorasi kemampuan mereka sendiri. Ya, setelah memiliki rasa percaya terhadap eksternal, kemudian sudah bisa mandiri otonomi, maka sekarang saatnya untuk mengembangkan inisiatifnya. Anak prasekolah perlu mulai menegaskan kontrol dan kekuasaan atas lingkungan dengan mengambil inisiatif, dengan merencanakan kegiatan, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, selama tahap ini, orang tua ataupun pengasuh harus mendorong anak untuk bereksplorasi dan membantu anak membuat pilihan yang tepat. Nah, sulitnya kita bayangkan anak usia 3-5 tahun, ini bisa jadi stigma yang ada di otak kita semua bahwa ini adalah fase sulit dalam tanda kutip, artinya kurang menyenangkan. Anaknya itu karena karakteristiknya itu suka bereksplorasi, maka kadang-kadang orang tua ataupun pengasuh merasa direpotkan oleh sifat atau karakter anak bereksplorasi. Orang tua atau pengasuh yang meremehkan kemampuan anak dapat menyebabkan anak itu merasa malu pada diri mereka sendiri dan menjadi sangat ketergantungan pada bantuan orang lain. Nah, kemampuan sekecil apapun yang anak bisa lakukan, inisiatif apapun, sesederhana apapun, ini harus mendapatkan reward atau pujian. Karena jika kita remehkan atau kita anggap itu bukan hal yang membanggakan, ini akan berbahaya karena anak akan menjadi, ya tadi, merasa malu, tidak mau mencoba lagi, akhirnya menjadi ketergantungan terus kepada orang lain. Pada tahap ini seringkali membuat orang tua merasa gagal, yang tadi saya sampaikan, karena anak itu mulai melakukan kontrol lebih besar
atas hal-hal yang berdampak pada kehidupan mereka. Ciri khasnya adalah anak pada usia prasekolah itu ingin mencoba, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Walaupun kemampuan mereka belum begitu mumpuni, tapi mereka memiliki rasa penasaran, ingin mencoba, ingin tahu. Orang tua pada dasarnya ingin membimbing anak dengan temannya harus seperti apa, kegiatannya seperti apa, ataupun pilihan tertentu yang menurut orang tua itu baik. Akan tetapi, seringkali anak itu menolak, bahkan bersikeras membuat pilihan sendiri. Nah, penting bagi orang tua itu untuk memberikan kesempatan pada anak untuk membuat pilihan. Namun, tentu dengan catatan, orang tua juga penting terus menegakkan batasan yang aman dan mendorong anak untuk membuat pilihan yang baik melalui pemberian teladan dan apresiasi. Nah, permainan dan imajinasi berperan penting pada tahap prasekolah. Karena nanti dari kita lihat perkembangan kognitifnya anak usia prasekolah ini berada pada fase imajinasi ya, fantasi berhayal. Anak ini memiliki rasa inisiatif yang diperkuat dengan diberi kebebasan dan didorong untuk bermain. Ini penting digarisbawahi, kita highlight, rasa inisiatif diperkuat dengan diberi kebebasan dan didorong untuk bermain. Jadi, tugas perkembangan ini, cara menstimulusnya adalah kita berikan kesempatan anak itu untuk bermain, kita dorong, kita arahkan untuk permainan yang menstimulus potensi-potensi yang dimiliki anak. Anak yang gagal mengembangkan rasa inisiatif pada tahap ini akan merasa takut mencoba hal yang baru. Tadi saya sudah sampaikan, ketika anak itu merasa tidak memiliki kemampuan, diremehkan, maka anak akan takut untuk mencoba hal baru. Sebaliknya, anak yang sukses mencapai tahap inisiatif akan memahami bahwa kesalahan itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, dianggap wajar, dan anak akan memahami bahwa kesalahan terjadi dan mereka hanya perlu mencoba lagi untuk memperbaiki diri, untuk berhasil melakukan tantangan tersebut. Nah, sebaliknya, anak yang tidak berhasil mencapai tahap inisiatif akan menafsirkan kesalahan itu sebagai tanda kegagalan pribadi dan mungkin dia biarkan saja dengan perasaan tersebut dan meyakini bahwa dirinya sangat buruk atau jelek. Kemudian, apa tugas orang tua? Yang pertama, orang tua harus memahami bahwa anak usia prasekolah belajar mengendalikan diri melalui interaksi dengan orang lain, sehingga orang tua harus mulai memberikan kesempatan anak agar berinteraksi dengan orang lain. Tidak hanya dengan anggota keluarga yang memang anak sudah trust, sudah begitu mengenal, ini kita harus mulai bawa anak berinteraksi dengan lingkungan eksternal selain keluarga. Kemudian memberikan informasi pendidikan seks yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Karena pada fase ini nanti kita akan bahas pada perkembangan moral, fase anak usia prasekolah ini merupakan dasar atau fondasi untuk menentukan pemahaman dia terhadap hal yang benar dan yang salah. Nah, kemudian membacakan buku cerita untuk anak untuk menstimulasi fantasinya, imajinasinya, karena fantasi dan imajinasi tersebut akan membantu anak untuk berperilaku yang inisiatif. Perkembangan yang lain adalah perkembangan kognitif anak prasekolah. Untuk perkembangan kognitif, tokoh yang terkenalnya namanya Jean Piaget menyebutkan bahwa anak usia prasekolah berada pada tahap perkembangan praoperasional, di mana ciri khasnya adalah mementingkan diri sendiri atau sifat egosentris dan mampu mendekati masalah hanya dari satu sudut pandang. Ya, karena masih egosentris tadi. Mulai memahami konsep perhitungan dan permainan fantasi atau hayalan. Anak prasekolah percaya bahwa pikirannya sangat kuat
fantasi yang dialami melalui pemikiran magis, melihat dari role model, bisa jadi apapun yang dia lihat termasuk tayangan televisi, memungkinkan anak membuat ruang di dunianya yang nyata. Sering memiliki teman hayalan berfungsi sebagai cara yang kreatif untuk mencontoh berbagai kegiatan dan perilaku serta praktik keterampilan berbicara. Nah, ini terlihat sekali, misalkan zaman sekarang anak-anak usia prasekolah suka nonton film Upin Ipin. Nah, biasanya dari cara berbicaranya, anak itu akan mencontoh dan akan berimajinasi, berhayal seolah-olah dia tokoh Ipin atau Upin tersebut. Mudah beralih antara fantasi dan kenyataan sepanjang hari. Jadi ini cukup baur ya dalam kesehariannya. Anak ini berfantasi, asik dengan hayalannya, imajinasinya, tapi juga kembali lagi ke realita kehidupan yang nyata. Anak usia prasekolah ini sudah dapat menghitung 10 atau lebih objek. Ya, sudah bisa berhitung di atas 10. Kemudian menyebutkan paling tidak 4 warna, minimal ini. Sudah memahami konsep waktu, walaupun belum semuanya bisa membaca jam, tapi sudah mengetahui ini pagi, siang, sore, malam, dan mengetahui hal-hal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan perkakas yang biasa digunakan di rumah, alat makan, alat mandi, dan lain-lain. Kemudian menghubungkan sifat-sifat, membedakan orang hidup itu makhluk hidup bagaimana, ciri-ciri makhluk hidup, sementara kalau benda mati seperti apa, dan perluasan kosakata. Anak prasekolah itu belum sepenuhnya memahami konsep kematian atau sifatnya yang permanen, sehingga ini seringkali ketika anak prasekolah itu menjumpai kematian dari misalkan kakeknya atau neneknya, dan anak itu bertanya, kapan nanti kakek akan pulang lagi, jadi belum paham bahwa itu sifatnya adalah permanen. Kemudian sangat penting memilih kegiatan untuk mengembangkan potensi anak prasekolah, karena cara belajar terbaik anak prasekolah adalah dengan permainan. Ya, dari tadi selalu dibahas bahwa berikan kesempatan anak bermain, dorong anak untuk bermain. Memang cara belajar terbaik anak usia prasekolah adalah dengan permainan, bukan dengan pendidikan yang formal harus menghadapi buku, kemudian duduk dengan rapi, dengan aturan yang seperti anak usia sekolah. Ya, akan tetapi dengan permainan. Contoh permainan yang sesuai untuk anak usia prasekolah untuk mengasah kognitifnya, contohnya adalah permainan mencocokkan. Ya. Kemudian mencocokkan memori. Jadi contohnya mencocokkan kartu, diperlihatkan pertama misalkan ada gambar elang, kemudian di kartu yang warna lain ada juga di situ gambar elang juga, itu harus dicocokkan. Kemudian teka-teki dengan puzzle sederhana, misalkan sudah ada bentuk kepala, nanti ekornya seperti apa. Sortifikasi, memisahkan ya dan mengklasifikasikan, contohnya memisahkan manik-manik sesuai dengan warna atau bentuk, atau bisa dimodifikasi dengan kacang-kacangan yang itu dapat dengan mudah ditemukan sumbernya di masyarakat. Kemudian permainan pengurutan, mengurutkan benda misalkan berdasarkan ukuran atau berdasarkan angka atau misalkan jumlah titik yang ada pada benda tersebut dan lain-lain.